everyone, perkenalkan nama saya Erviana Agustin, NIM K76188032. Kali ini kita akan membahas mengenai terbentuknya harga keseimbangan dan struktur pasar. Yang pertama yaitu mengenai permintaan atau demand. Pengertian permintaan. Permintaan atau demand merupakan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada beberapa, di antaranya yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain, yang ketiga pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, keempat corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, kelima cita rasa masyarakat, keenam jumlah penduduk, dan terakhir ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Kemudian ada hukum permintaan mengatakan bahwa jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya. Kemudian untuk kurva permintaan itu sendiri merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Untuk pergeseran kurva permintaan dapat bergeser ke kanan dan ke kiri jika keadaan lain yang ceteris paribus tidak dipenuhi. Gambarnya seperti yang ada di samping. Kemudian untuk pergerakan kurva permintaan, yaitu menunjukkan perubahan jumlah barang yang diminta yang diakibatkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Apabila harga mengalami kenaikan, maka permintaan barang yang akan dibeli berkurang dan sebaliknya. Itu tadi merupakan permintaan. Sekarang penawaran atau supply. Pengertian dari penawaran. Penawaran atau supply merupakan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, ada beberapa, di antaranya yang pertama harga barang itu sendiri, kedua harga barang-barang lain, ketiga biaya produksi, keempat tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut, dan terakhir tingkat teknologi yang digunakan. Kemudian ada hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, semakin besar jumlah penawaran barang atau jasa dari pihak produsen. Kemudian untuk kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada masing-masing tingkat harga. Untuk gambarnya ada di samping. Selanjutnya yaitu pergeseran kurva penawaran. Untuk kurva penawaran tersebut akan dapat bergeser ke kanan jika jumlah barang yang diproduksi melimpah karena kemajuan teknologi atau karena laba yang diinginkan. Gambarnya seperti yang ada di samping. Kemudian ada pergerakan kurva penawaran. Pergerakan di sepanjang kurva penawaran menunjukkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan yang diakibatkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Gambarnya seperti yang ada di samping dapat dilihat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Adapun rumus untuk mencari fungsi permintaan ataupun fungsi penawaran yaitu P sama dengan A min BQ atau Q sama dengan A min BP, di mana keterangannya bisa dibaca. Adapun syarat mutlak dari fungsi permintaan yang pertama nilai A harus positif, nilai B harus negatif. Untuk penawaran nilai A boleh positif atau negatif, sedangkan nilai B harus positif. Kemudian untuk menentukan fungsi permintaan dan persamaan kurva penawaran dapat dicari dengan rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan H min H1 per H2 min H1. Kemudian ada harga keseimbangan. Pengertian harga keseimbangan. Secara sederhana, harga keseimbangan adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Biasanya disebut dengan equilibrium price. Kemudian cara menghitung harga keseimbangan.
ada menghitung dengan tabel, yang kedua ada dengan kurva, dan yang ketiga adalah dengan matematis. Menghitung harga dan output keseimbangan dapat menggunakan rumus sebagai berikut. HD sama dengan HS atau PD sama dengan PS, di mana keterangannya bisa dibaca. Kemudian pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak dengan rumusnya PD sama dengan PS plus T. Selanjutnya ada pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar, di mana rumusnya PD sama dengan PS min S. Selanjutnya mengenai subbab elastisitas. Pengertian dari elastisitas. Elastisitas atau pemularan merupakan tingkat kepekaan perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Elastisitas terbagi ke dalam 3 macam, yaitu ada elastisitas harga, yaitu presentasi perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan yang disebabkan oleh presentasi perubahan harga barang tersebut. Kemudian yang kedua ada elastisitas silang, yaitu persentase perubahan jumlah barang X yang diminta yang disebabkan oleh persentase perubahan harga barang Y. Dan yang terakhir ada elastisitas pendapatan. Untuk macam-macam elastisitas permintaan dapat digambarkan koefisiennya melalui tabel di bawah itu. Untuk macam-macam elastisitas permintaan, koefisiennya juga bisa dilihat di bagian tabel. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan maupun elastisitas penawaran itu ada 4, bisa dibaca. Selanjutnya yaitu mengenai pasar dan terbentuknya harga pasar. Ada pengertian dari pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melaksanakan tukar-menukar barang atau jasa dengan sistem prosedur dan interaksi dan komunikasi antara kedua belah pihak. Kemudian peran pasar dalam perekonomian ada beberapa. Ada pasar sebagai tempat untuk memperdagangkan barang, pasar sebagai tempat untuk menawarkan barang, pasar dapat meningkatkan kegiatan perekonomian, pasar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, pasar menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam memperdagangkan. Kemudian jenis-jenis dari pasar, ada jenis pasar berdasarkan barang yang ditransaksikan, ada pasar output yaitu mengenai hasil produksi, dan pasar input yaitu mengenai faktor produksi. Kemudian ada jenis pasar berdasarkan waktu, ada pasar harian, mingguan, bulanan maupun pasar tahunan. Kemudian jenis pasar berdasarkan wujud, ada pasar konkret, ada pasar abstrak. Selanjutnya ada jenis pasar berdasarkan luas jangkauan distribusi, ada pasar setempat, pasar daerah, pasar nasional maupun pasar internasional. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pasar barang atau output. Untuk pasar persaingan sempurna atau perfect competition market merupakan pasar yang terdapat mobilitas sempurna dari sumber daya serta adanya pengetahuan yang sempurna baik pembeli maupun penjual. Contohnya seperti pasar modal atau pasar uang. Kemudian ada pasar persaingan tidak sempurna, ada pasar monopoli, ciri-cirinya bisa dibaca. Kemudian ada pasar oligopoli, yaitu suatu keadaan pasar di mana terdapat beberapa produsen atau penjual menguasai penawaran. Untuk ciri-cirinya bisa dibaca sendiri. Pasar monopolistik, pasar yang terjadi bila dalam suatu pasar terdapat banyak produsen tetapi ada diferensi produknya, misal merek, bungkus, dan sebagainya. Nah, untuk ciri-ciri pasar monopolis itu sendiri bisa dibaca.
Terima kasih. Semoga bermanfaat.